자고 나서 이따 2시 거기서 우리 다시 만나자. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Wulansari, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah sintaksis. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa itu kalimat majemuk setara dan hubungan semantis antar klausa dalam kalimat majemuk setara. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih, di mana memiliki kedudukan yang setara. Dan di dalam majemuk setara terdapat hubungan semantis antar klausa. Dan ternyata kalimat majemuk setara ini terbagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama adalah kalimat majemuk setara sejalan. Kalimat majemuk setara sejalan adalah kalimat majemuk yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat dan bisa berdiri sendiri. Contohnya, saya sedang mencuci pakaian di halaman belakang dan ibu sedang memasak di dapur. Klausa yang pertama, saya sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Klausa ini bisa berdiri sendiri. Dan klausa yang kedua, ibu sedang memasak di dapur juga bisa berdiri sendiri. Ketika 2 klausa ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, maka keduanya akan menjadi kalimat majemuk setara sejalan. Lalu yang kedua, kalimat majemuk setara berlawanan. Kalimat majemuk setara berlawanan adalah kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat dan biasanya bisa berdiri sendiri, hanya saja dengan situasi yang berlawanan. Contohnya, Ira sangat suka dengan masakan ibunya, namun ia tak pernah sempat makan di rumah. Klausa yang pertama, Ira sangat suka dengan masakan ibunya. Ini bisa berdiri sendiri. Lalu klausa yang kedua, ia tak pernah sempat makan di rumah. Jadi kedua klausa ini saling berlawanan, lalu digabungkan dengan kata hubung namun, sehingga menjadi kalimat majemuk setara berlawanan. Lalu yang ketiga adalah kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat. Kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat adalah kalimat majemuk yang memiliki 2 kelompok kata yang saling berhubungan namun masing-masing berdiri sendiri. Seperti contohnya, Ani suka menonton televisi hingga larut malam, sehingga ia seringkali terlambat ke sekolah. Klausa yang pertama, Ani suka menonton televisi hingga larut malam, ini merupakan sebab. Klausa yang kedua, ia seringkali terlambat ke sekolah. Klausa ini adalah akibat. Dan kedua klausa ini disatukan dengan kata hubung sehingga. Dan jadilah kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat. Lalu yang keempat, kalimat majemuk setara penguat. Kalimat majemuk setara penguat adalah kalimat yang memiliki kelompok kata sebagai penguat kelompok kata lainnya. Seperti contoh, Fuad adalah laki-laki yang baik, terlebih lagi dia orang yang begitu penyayang pada anak-anak. Atau contoh lainnya, sudah berkali-kali Andi mendapat peringatan secara lisan, bahkan ia pernah mendapat surat peringatan dari kepala sekolah. Klausa yang pertama ditegaskan dengan klausa yang kedua dengan menggunakan kata hubung bahkan, sehingga kedua klausa ini menjadi satu dan lebih jelas lagi maknanya. Lalu yang kelima adalah kalimat majemuk setara pemilihan. Kalimat majemuk setara pemilihan adalah kalimat majemuk yang memiliki kelompok kata di mana kelompok kata ini merupakan salah satu pilihan yang harus dilaksanakan. Contohnya,
Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh atau kelak kau akan menyesalinya. Klausa yang pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Bisa kita umpamakan seperti kamu boleh memilih belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Lalu untuk klausa yang kedua kita bisa umpamakan dengan kamu bisa memilih untuk menyesalinya. Jadi kedua klausa ini masing-masing adalah pilihan, lalu disatukan dengan kata hubung atau sehingga menjadi kalimat majemuk setara pemilihan. Untuk jenis yang terakhir adalah kalimat majemuk setara berurutan. Kalimat majemuk setara berurutan adalah kalimat majemuk yang memiliki kelompok kata yang saling berurutan. Contohnya, Ani akan berkunjung ke rumah pamannya terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan pergi ke rumah temannya. Di sini terdapat kata hubung setelah itu, di mana menandakan bahwa klausa yang pertama dan klausa yang kedua itu merupakan urutan kejadian. Jadi, kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk setara berurutan. Kita selesai membahas kalimat majemuk setara dan jenis-jenisnya. Sekarang kita membahas hubungan semantis. Mohon maaf ada salah ketik. Hubungan semantis antar klausa dalam kalimat majemuk setara. Hubungan semantis dalam kalimat majemuk setara ini terdapat 3 hubungan. Yang pertama, hubungan penjumlahan adalah hubungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, atau proses. Contohnya, ibu memasak menu makan siang lengkap dengan sambal dan sayurnya. Di sini ada kata hubung dan, di mana dan ini menyatakan jumlah dari sambal dan sayur. Ini adalah berarti ada 2, sambal, sayur. Lalu hubungan yang kedua adalah hubungan berlawanan. Hubungan berlawanan ialah hubungan yang menyatakan bahwa yang dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan dengan yang dinyatakan klausa kedua. Seperti contoh, ia bukan orang yang jahat, melainkan ceroboh. Di sini ada kata hubung melainkan. Lalu klausa yang pertama adalah ia bukan orang yang jahat. Klausa yang kedua adalah ceroboh. Jahat dan ceroboh ini saling berlawanan, sehingga kalimat ini memiliki hubungan semantis perlawanan. Lalu yang terakhir adalah hubungan pemilihan. Hubungan pemilihan adalah hubungan yang menyatakan pilihan di antara 2 kemungkinan atau lebih yang dinyatakan oleh klausa-klausa yang dihubungkan. Contohnya, kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan membelikan ia buku baru atau memperbaiki buku yang lama. Jadi, 2 klausa ini merupakan pilihan. Yang pertama adalah kamu memilih membelikan buku baru, atau pilihan yang kedua kamu memperbaiki buku yang lama. Lalu kemudian 2 klausa ini disatukan dengan kata hubung atau yang memiliki makna pemilihan. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.